Penampakan black box pesawat ATR 42500 yang ditemukan di tebing terjal. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi black box dan cockpit voice recorder, CVR, pesawat ATR 42500 dari lereng Gunung Bulu Saraung, Desa Tompu Bulu, Sulawesi Selatan, Rabu, 21 Januari 2026. Memasuki hari kelima pencarian, black box dan CVR akhirnya berhasil dievakuasi dan dibawa ke posko Aju di halaman kantor Desa Tompu Bulu. Sebagai informasi, black box merupakan perangkat vital yang terdiri dari flight data recorder dan cockpit voice recorder yang merekam data teknis penerbangan serta percakapan di kokpit. Meski disebut kotak hitam, perangkat ini berwarna oranye terang agar mudah ditemukan dan dirancang tahan benturan serta suhu ekstrim. Data yang tersimpan di dalamnya menjadi kunci untuk mengungkap penyebab kecelakaan pesawat. Sementara itu, langit kelabu menyelimuti kawasan Desa Tompo Bulu saat rombongan tim SAR gabungan tiba membawa perangkat tersebut. Tepuk tangan dan sorak lega menyambut kedatangan mereka yang berhari-hari menembus medan terjal dan hutan lebat. Dengan langkah pelan, tim SAR memasuki posko dengan seragam dan ransel yang masih dipenuhi lumpur serta bekas semak. Wajah mereka tampak lelah, namun menyimpan ketenangan setelah menuntaskan misi penting. Pangdam 14 Hasanuddin, Maijen TNI Bangunawoko, turut menyambut dan memeluk salah satu prajurit yang baru turun dari Gunung Bulu Saraung. Momen tersebut menjadi simbol perjuangan panjang dan kerja sama lintas instansi. Di tengah duka jatuhnya pesawat ATR 42500, keberhasilan evakuasi black box dan CVR ini menjadi kunci untuk mengungkap penyebab kecelakaan yang terjadi. Meski demikian, penemuan ini menjadi harapan awal bagi terungkapnya kebenaran dan peningkatan keselamatan penerbangan. Tim SAR temukan tambahan 6 korban pesawat ATR 42500. 6 jenazah diduga korban pesawat ATR 42500 ditemukan tim SAR gabungan di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Kamis, 22 Januari 2026. Temuan 6 jenazah itu dikonfirmasi Asisten Operasi Kodam 14 Hasanuddin, Kolonel Infantri Dodi Priyohadi kepada wartawan di Pos Aju Basarnas, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep. Melaporkan bahwa tadi pukul 09.30 dari tim jajaran Elang, dari Elang 1 sampai Elang 5, melaporkan menemukan saat ini sampai jam 10.46, ada 6 jenazah, kata Kolonel Infantri Dodi. Dan yang lokasinya tersebar di seputaran radius 50 meter dari yang ditemukan pertama, lanjutnya. Temuan itu, lanjut dia berada di kedalaman 250 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Saat ini tim masih menyisir sisi-sisi lain. Kita menunggu perkembangannya, ujarnya. Proses evakuasi, kata dia, akan dimaksimalkan hari ini oleh tim SAR gabungan. Untuk selanjutnya yang 6 jenazah ditemukan ini, sudah kita rencanakan untuk evakuasi pengambilan dengan menggunakan teknik jet ring, terang Dodi. Nanti dari teman-teman rescue Basarnas yang sudah siap dari puncak, lanjutnya. Diketahui, di hari ke-6 pencarian ini, baru 2 korban yang ditemukan dan teridentifikasi. Keduanya adalah pramugari pesawat Florencia Lolita Wibisono dan penumpang Deden Maulana. Jenazah keduanya pun telah diserahkan ke keluarga masing-masing setelah diidentifikasi tim DVI Polda Sulsel. Diketahui pesawat ATR 42500 mengalami kecelakaan di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, pada Sabtu, 17 Januari 2026. Kisah Alfian Rauf, 4 jam evakuasi Florencia Lolita dari dalam jurang. Jenazah kru pesawat ATR 42500 Florencia Lolita Wibisono telah diterbangkan ke kampung halamannya di Jakarta, Rabu, 21 Januari 2026, malam. Jenazah tiba di Terminal Kargo Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, sekitar pukul 17.15 WITA. Lokasi penemuan berada di kawasan perbukitan Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, pada koordinat 045548, Lintang Selatan 119442, Bujur Timur. Area tersebut merupakan wilayah pegunungan dengan kontur lereng curam, vegetasi rumput dan semak, serta kerap diselimuti kabut tebal. Secara geografis, lokasi kejadian berada sekitar 42 km dari pusat kota Makassar. Sementara itu, jaraknya diperkirakan sekitar 26 km dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Maros, dengan arah utara, timur laut dari bandara. 4 jam kemudian, tepatnya pukul 21.30 WITA jenazah loading ke dalam pesawat. Pukul 21.55 WITA pesawat Batik Air ID 6231 take off menuju Jakarta. Florencia merupakan pramugari pesawat,
ditemukan tim SAR di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Senin, 19 Januari 2026. Tubuhnya ditemukan tersangkut di sela pohon di dalam jurang kedalaman 350 hingga 400 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung. Medan yang curam yang terjal dengan kondisi cuaca diguyur hujan lebat dan berkabut, menyulitkan tim SAR melakukan evakuasi. Butuh waktu 2 hari bagi tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah Florencia. Di hari pertama ditemukan, tim SAR hanya mampu memasukkan jenazah ke dalam kantong mayat. Jenazah hanya bisa dievakuasi 25 meter dari lokasi awal ia ditemukan, Senin, 19 Januari 2026. Hari ketiga pencarian, Selasa, 20 Januari 2026, jenazah Florencia berhasil dievakuasi ke pos DVI yang berlokasi di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep. Ada 9 pos dilalui tim SAR menggotong jenazah Florencia ke pos DVI. Sebelum digotong dari puncak Gunung Bulu Saraung ke pos DVI, jenazah lebih dulu diangkat dari lereng kedalaman 400 meter menuju puncak. Salah satu sosok anggota SAR yang mengangkat jenazah korban adalah Alfian Rauf, 40, dari SAR Rescue PT Vail. Alfian tergabung dalam 2 tim khusus evakuasi dari total 7 tim yang dikerahkan. Dalam kondisi kedinginan, Alfian Rauf baru tiba di pos Aju SAR Desa Tompo Bulu, Selasa, 20 Desember 2026, malam, bersedia menceritakan perjuangan tim SAR mengangkat jenazah Florencia dari ke dalam lereng menuju puncak. Cuaca sangat tidak bersahabat dengan kami, kata Alfian mengenakan helm climbing dengan berbagai perlengkapan climbing lainnya seperti carabiner, belay device, dan rope grab. Kondisi Bulu Saraung berkabut tebal dengan guyuran hujan lebat sejak pagi hari, merupakan tantangan berat bagi tim evakuasi. Bagi Alfian dan tim evakuasi, waktu cerah sedikit pun adalah momen berharga yang harus dimanfaatkan segera untuk evakuasi. Begitu ada cerah sedikit tadi, kurang lebih setengah jam ada cerah sedikit terbuka. Kami briefing, kami yakin bisa evakuasi dari bawah ke atas, katanya. Lebatnya hutan belantara dengan kemiringan gunung yang curam bukanlah hal mudah bagi tim evakuasi mengangkat jenazah korban. Namun, rintangan itu kata Alfian, dapat teratasi berkat kekompakan tim dalam menjalankan misi kemanusiaan itu. Rintangan-rintangan dari bawah itu sudah lumayan berat. Tapi alhamdulillah dengan kerja sama tim semua berhasil naik ke puncak, jelasnya. Secara teknis, Alfian yang 20 tahun terakhir bergelut di dunia SAR, mengatakan, ada total 3 tali yang digunakan menarik jenazah dari bawah jurang ke puncak gunung. Untuk pengangkatan secara manual itu sangat tidak bisa karena dengan medan yang sangat terjal, ucapnya sesekali menggigil. Jadi kami pakai tadi sistem, kalau di rope rescue biasanya disebut sistem 4:1, lanjutnya. Pola 4:1 itu, kata dia, memerlukan alat khusus seperti rope grab. Rope grab adalah perangkat yang digunakan pada tali cadangan untuk memberikan perlindungan tambahan jika tali utama putus.